Hello everyone, welcome back to Mem Duna's class. In this video, we are going to discuss about cause-effect relationships. A cause-effect relationship is a relationship in which one event, the cause, makes another event happens, the effect. Jadi harus ada yang namanya di sini penyebab dan juga akibat. And then the cause means something that makes something else happen. Jadi sesuatu yang membuat hal lainnya terjadi. Jadi cause itu adalah the reason, alasan. Jadi inilah yang utama, yang menjadi penyebab pertamanya, menjadi penyebab. And then the effect itu adalah the result. Effect itu adalah akibat dari the cause tadi. Let's see the example. Tania got up late. Tania missed the bus. Jadi di sini Tania bangun terlambat dan Tania ketinggalan bus. Yang harus kita lakukan di sini adalah which is the cause and which is the effect. Jadi manakah kira-kira yang menjadi cause-nya dan manakah yang menjadi efeknya. Let's see. Tania got up late. Tania bangun terlambat. Tania missed the bus. Tania ketinggalan bus. Nah, kira-kira di sini yang menjadi penyebabnya adalah, yang menjadi cause-nya itu Tania got up late. Jadi kalau kita akan menggunakan ini, kita bisa menggunakan karena Tania got up late. Because Tania got up late. Atau kita bisa bilang Tania missed the bus. Jadi sehingga Tania ketinggalan bus. And then, how about if we want to combine these two sentences? Jadi kita mau menjadikan kalimat ini, kita mau menjadikan dia sebagai satu buah kalimat. So, we can use cause. Kita bisa menggunakan penghubungnya berupa because atau since. Atau bisa juga kita menggunakan so atau as a result sebagai penghubung. Jadi kalau kita ingin menggunakan because Tania got up late, karena Tania bangun terlambat. Atau kita bisa juga menggunakan so, jadi Tania missed the bus. Jadi Tania ketinggalan bus. Here, let's see. Tania got up late, so she missed the bus. Jadi kita menggunakan Tania bangun terlambat, jadi dia ketinggalan bus. Atau sebagai akibatnya, dia ketinggalan bus. Kita juga bisa menggunakan because Tania got up late, she missed the bus. Karena Tania bangun terlambat, dia ketinggalan bus. Atau bisa juga karenanya dengan menggunakan since. Since Tania got up late, she missed the bus. Nah, kata because, jika kita letakkan di tengah, dia tidak membutuhkan koma. Jadi, ketika kita ingin menekankan penyebabnya, kita bisa menggunakan kata because atau since. Namun, jika kita ingin menekankan efeknya, kita bisa menggunakan kata so atau as a result. So, here, di sini kita menekankan kata so, she missed the bus. Jadi dia ketinggalan bus. Atau kalau di sini kita menekankan penyebabnya because Tania got up late, karena Tania bangun terlambat. Nah, kalau yang di sini ketika dia muncul di tengah, we don't need koma. Jadi kita tidak memberikan koma. Jadi kalimatnya langsung saja. Nah, another example. The electricity went out for most of the day. The ice cream in the freezer melted. Nah, di sini yang menjadi penyebabnya adalah the electricity went out for most of the day. Jadi yang menjadi penyebabnya adalah listrik mati sepanjang hari. Hampir sepanjang hari listriknya mati. Sehingga akibatnya es krim mencair. So, if we want to use jadi, kita mau menekankan akibatnya, we use this. The electricity went out for most of the day, so the ice cream in the freezer melted. Or we can use as a result. Sebagai akibatnya, es krim di freezer meleleh.
Atau jika kita ingin menggunakan kata karena, we can use because or since. Or the ice cream in the freezer melted because atau since. So, the ice cream in the freezer melted since the electricity went out for most of the day. Well, that is our lesson today about cause-effect relationship. So, we have discussed about so yang artinya jadi, as a result artinya sebagai akibatnya, dan juga kata because and since yang artinya karena. Thanks a lot for your attention. Semoga bermanfaat. See you.